Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ageng Arya Krisna Dwi Pangga dengan NIM 1120556. Baik, sekarang saya akan membahas tentang basis data, yang dimana subtemanya adalah Structure of Relational Database dan SQL Query Language. Kita lanjut. Structure of Relational Database, dimana struktur dari relasi database. Oke. Ini adalah contoh dari relasi instruktur. Jadi dalam sini terdapat atribut dan tuples, yang dimana atribut adalah kolom, yang dalam kolom tersebut berisikan ID, name, date, dan salary. Dan untuk tuples satu baris. Dapat kita lihat sini pada salary tuplesnya ada 65.000, dan untuk date name ada finance, musik, fisik. Untuk name ada Mozart, dan ID ada, ya, dapat dilihat. Oke, kita lanjut. Jadi relasi skema dan instant. Nah, jadi dapat dilihat di sini A1, A2 sampai AN adalah atribut, dan untuk R dalam kurung A1, A2 sampai AN itu ada relasi skema. Contohnya dalam instruktur terdapat ID, name, date name, dan salary, dan yang ada dalam sini adalah relasi skema. Nah, dan untuk relasi instant R didefinisikan sebagai R sebagai R dalam kurung R besar, yang dimana R tersebut adalah skema R tersebut, R itu sendiri, dan nilai relasi adalah spesifik dari tabel, dan elemen T relasi R itu biasa disebut tuple dan diwakili dalam baris pada tabel. Oke. Atribut. Jadi set nilai untuk tiap atribut itu disebut domain atribut, yang dimana domain ini adalah nilai dari atribut itu sendiri. Atribut biasanya bernilai atau normalnya bernilai atomik atau konstan atau tidak dapat dibagi. Nilai spesial value null itu adalah anggota dari domain. Jadi null ini tidak bernilai apa-apa dan diindikasi unknown atau belum diketahui. Jadi nilai null ini tidak bernilai kosong atau null. Oke, kita lanjut. Relasi yang tidak beraturan. Jadi urutan tuple tidak beraturan. Oke, dapat dilihat contoh di sini urutan tidak beraturan itu. Ini dapat kita lihat urutannya ini tidak mulai dari 1, 2, 3, tapi teracak. Jadi ada 2, 3, 4. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang akan SQL Query Language. Oke, untuk SQL partnya di sini terdapat DML atau Data Manipulation Language, yang dimana kita bisa menambahkan tuples, menghapus, dan memodifikasi tuples dalam database. Untuk integrity, jadi DDL termasuk perintah untuk integritas, dan view definition di DDL-nya termasuk perintah untuk mendefinisikan tampilan, dan transaction control termasuk perintah untuk spesifikasi permulaan dan berakhirnya transaksi. Dan untuk embedded SQL dan dynamic SQL, untuk SQL menyatakan bisa menjadi embedded tanpa tujuan utama bahasa program. Authorization termasuk perintah untuk spesifikasi akses untuk relasi dan tampilan. Oke, kita lanjut. Data Definition Language atau DDL. Jadi pada Data Definition Language atau DDL kita diperbolehkan untuk spesifikasi tentang informasi tentang relasi,
termasuk skema untuk tiap relasi, tipe nilai yang berhubungan dengan tiap atribut, integrity constraint dengan tiap indikator yang berhubungan dengan tiap relasi, dan keamanan atau izin informasi untuk tiap relasi dengan penyimpanan fisik struktur tiap relasi pada disk. Oke, kita lanjut. Jenis domain di SQL. Jadi untuk char ini string karakter panjang tetap dengan panjang yang ditentukan oleh pengguna atau n. Oke, dan untuk varchar string karakter panjang variabel dengan panjang maksimum yang ditentukan pengguna n. Dan untuk int atau integer adalah subset terbatas dari integer yang bergantung pada mesin. Oke, dan untuk small int atau small integer adalah subset yang bergantung pada mesin dari jenis domain bilangan bulat. Oke, dan untuk yang dimana nomor poin tetap dengan presisi yang ditentukan pengguna P digit dengan D angka di sebelah kanan koma desimal. Oke, untuk real double precision atau adalah angka floating point dengan angka floating point presisi ganda dengan presisi yang bergantung pada mesin. Dan untuk float, angka floating point ini dengan ketepatan yang ditentukan pengguna setidaknya n digit. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang di sini adalah relasi SQL yang didefinisikan menggunakan buat tabel perintah atau create table, perintah create table. Contohnya dapat kita di sini, kita perintahnya create table R, mana dalam batasan integritasnya itu adalah A1 B1, A2 D2 sampai AN DN. Oke, jadi R ini adalah nama relasi dan setiap A adalah nama atribut dalam skema relasi R, dan D adalah tipe data nilai dalam domain atribut. Contohnya create table instructor, di mana dalam sini ada ID, char 5, name, varchar, date name, varchar, buku. Oke, baik, kita akan coba membuat. Baik, sekarang kita akan membuat tabel. Oke, kita membuat tabel ini. Di sini saya menggunakan exam, di mana Apache dan MySQL harus kita start dulu. Bisa menggunakan shell. Oke, kita mulai MySQL. Oke, di sini bisa masukkan password. Tidak, saya tidak akan masukkan. Oke, di sini belum ada database-nya, jadi coba database. Oke, di sini ada beberapa database yang bisa sudah membuat. Dan untuk contoh yang ini, kita akan membuat database yang baru. Oke, kita akan membuat database yang baru. Jadi create database. Kita akan mencoba mahasiswa. Oke, ini ada kesalahan. Sini ada yang kurang. Create databases. Coba buat lagi. Oke,
Oke, jika query oke berarti sudah terdaftar. Kita cek show data basis. Oke, di sini ada mahasiswa. Oke, sekarang kita akan menggunakan database mahasiswa tersebut. Use mahasiswa. Oke, bisa menggunakan. Sekarang kita akan membuat tabelnya dengan cara lihat tabel instruktur ID dan untuk ID ini kita akan jadikan sebagai primary key. Numerik 8,2. Numerik 8,2. Oke, sudah terbentuk. Coba kita cek show tabel. Oke, sudah ada. Mari kita coba cara tes instruktur. Oke, dapat kita lihat di sini sudah ada numeriknya. Di sini ada ID char 5, name varchar 20, date name varchar 20, dan sellernya sebenarnya 4,2. Ya, setelah kita sudah membuat tabel instrukturnya, kita lanjut. Di sini ada lagi tabel instruktur, ini juga ada contohnya, dan juga caranya sama seperti yang tadi. Kemudian di sini ada untuk menambah atau mengupdate tabel. Di sini ada insert, kita dapat memasukkan nilai-nilai yang ada di sini ke dalam instruktur tersebut dengan cara insert into instruktur value seperti di sini. Oke, kita coba insert into instruktur, nama tabel yang kita buat value. Kan ada ID nya kita lihat. Oke, dia tulisannya 10, 211, kita buat saja 20, 21, namanya dapat kita saja Krishna. Backendnya informatika dan untuk salary-nya 50.000. Oke, sepertinya ada kesalahan. Coba kita lihat. Di sini kita menggunakan titik, seharusnya kita menggunakan koma buat titik. Oke, kita ulang. Insert into instruktur values. Oke, untuk ID-nya kita menggunakan 20.
Untuk ID-nya kita menggunakan nilai 2021 seperti di atas. Dan untuk name-nya kita menggunakan Krishna. Untuk name-nya kita menggunakan teknik informatika. Oke, dan untuk salary-nya kita berikan nilai 55.000. Sekarang sudah terdaftar. Oke, coba kita munculkan select from instructor. Oke, dapat kita lihat di sini ID-nya 2021, name-nya Krishna, Departemen Informatika, dan salary-nya 55.000. Oke. Di sini ada cara untuk menghapus tuplesnya. Jadi ini delete. Kita tinggal menggunakan perintah delete from. Selain delete, kita bisa menggunakan drop table. Kita coba hapus yang tes. Oke, kita harus menggunakan dulu use tes. Oke, kita sudah mendapatkan tahu. Kita show tabel. Oke, masih kosong. Coba kita pakai yang case duren. Oke, di sini ada dua tabel untuk Israel. Kita akan menghapus dengan cara drop table tadi. Di sini kita akan menghapus yang Israel. Oke. Ya, sudah terhapus. Coba kita lihat lagi. Pada tabel dashboard ini sudah tidak ada Israel. Menghapusnya. Oke. Di sini ada juga alter table r at ad, yang dimana A adalah nama dari semua atribut yang akan ditambahkan ke relasi R dan D yang dari domain A, yang dimana semua tuple akan dikeluarkan dalam relasi tersebut ditetapkan sebagai nol atau tidak ada atau belum diketahui dengan nilai untuk atribut yang baru. Oke, ada juga alter table r drop A, yang dimana A adalah nama dari atribut relasi R dan penurunan atribut tidak didukung dari banyak database. Oke, kita lanjut. Nah, yang di sini adalah struktur teori dasar, yang dimana A adalah tipikal SQL dari bentuk select A1 A2 sampai dengan N dan from R1 A2 sampai dengan N, dan kita akan lihat di mana P. Oke, A mewakili sebuah atribut, R mewakili sebuah relasi, dan P adalah predikat. Oke, kita lihat di sini. Oke, di sini selanjutnya saya akan menggunakan perintah select, di mana perintah select ini kita akan memilih sebuah kolom dari instruktur tersebut. Oke, kita coba tadi use tabel pertama kita mahasiswa.
mahasiswa Soekarno instruktur. Kita mencoba select dapat kita lihat. Jika kita ingin menambahkannya lagi, jadi kita akan menggunakan tadi select dan from. Nah, di sini kita bisa menampilkan salah satu dari ini. Misalnya kita ingin melihat ID-nya saja, kita begini select I. Nah, ini scale itu sensitif sekali dengan pusat kecil. Jadi jika ini select begini, kita harus menyesuaikan namanya. Oke, select ID from instructor. Oke. Oh, sepertinya ada kesalahan. Inform select ID from instructor. Oke, kita lihat. Nah, sini dapat kita lihat di sini hanya memunculkan ID-nya saja. Jika hanya ingin memunculkan nama seperti ini, select name from instructor. Select untuk get name yang mau ditampilkan, get name. Oke, dapat dilihat. Jika memunculkan semuanya, kita hanya perlu select from instructor yang memunculkan satu-satu baris. Kita select ID instructor dengan namanya. Oke, ini sama saja seperti yang tadi, dan yang tanda ini itu untuk select semua atribut ini. Oke, dan atribut bisa menjadi literal tanpa dan class. Oke, atau from. Oke, kita select 437. Hasilnya adalah tabel dengan satu kolom dan satu baris 437. Oke, dapat memberi nama kolom menggunakan pilih 437 sebagai foo. Oke, dimana atribut bisa menjadi literal tanpa dengan from cross. Jadi kita select A from instructor. Hasilnya adalah tabel dalam satu kolom dengan n baris, jumlahnya tuple dalam struktur tabelnya, setiap baris dengan nilai A. Oke, kita lanjut. Select clause dapat berisi ekspresi aritmatika yang melibatkan operasi tambah, kurang, kali, dan bagi, ya, dan beroperasi pada konstanta atau atribut tuple. Oke, dan query-nya kita bisa lihat select ID name salary per 12 from instructor, yang dimana akan mengembalikan relasi yang sama dengan pengajar relasi, kecuali nilai atributnya dibagi 12. Kita dapat mengganti nama salary bagi 12 menggunakan S clause. Jadi select ID name salary per 12 S monthly salary. Oke, kita lanjut. Nah, ini where clause. Jadi where clause itu menentukan kondisi yang harus dipenuhi oleh hasil. Oke, sesuai dengan predikat pemilihan aljabar relasional untuk menemukan semua instruktur di COM SIDEP. Jadi untuk menemukan itu kita select name from instruktur. Nah, untuk mencarinya where department name, nah harus ada tanda ini ya, COM STI. SQL memungkinkan penggunaan penghubung logis dan tidak. Oke, operan dan koneksi logis dapat berupa ekspresi yang melibatkan operator perbandingan. Ini lebih kecil sama dengan
lebih besar sama dengan atau lebih kecil lebih besar. Oke, perbandingan dapat diterapkan pada hasil ekspedisi artika. Untuk menemukan semua instruktur di Prom SCI departemen dengan gaji lebih besar 70.000, kita menggunakan select name from instructor where department name Prom SCI and salary. Di sini and salary lebih besar dari 70.000. Oke. Nah, sekarang from clause. From clause ini mencantumkan relasi yang terlibat dalam query. Jadi sesuai dengan operasi perkalian Cartesian dari aljabar relasional. Di sini kita akan menemukan produk Cartesian instruktur X teach. Jadi select tanda bintang from instruktur, teach. Menghasilkan setiap instruktur yang memungkinkan mengajar pasangan dengan semua atribut dari kedua relasi. Untuk atribut umum, misalnya ID, atribut dalam tabel yang dihasilkan diganti namanya menggunakan nama relasi, misalnya instruktur titik ID. Jadi hasil dari Cartesius tidak terlalu berguna secara langsung, tapi berguna jika dikombinasikan dengan kondisi clause, di mana operasi pemilihan dalam aljabar relasional. Oke. Contohnya, temukan nama semua instruktur yang telah mengajar beberapa kursus dan course ID. Nah, untuk mencarinya kita select name, course ID from instructor teach where instructor ID teaches ID. Oke. Dan untuk menemukan nama semua instruktur di departemen seni yang telah mengajar beberapa kursus dan course ID. Oke. Select name, course ID from instruktur, teach where instruktur titik ID sama dengan teaches ID and instruktur departemen R untuk sini. Oke. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurang yang menempatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.